Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan perbedaan pola kerja antara para nabi dengan para wali. Yang pertama, status para nabi dan para wali memang berbeda. Jadi kalau para nabi itu memang langsung stempel dari Allah, artinya Allah mempersiapkan orang-orang tertentu untuk dijadikan sebagai utusan. Jadi langsung stempelnya dari langit. Si A jadi nabi, si B jadi nabi, si C jadi nabi, begitu. Itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waliullah atau para wali itu berangkatnya dari bumi yang memperjuangkan takdirnya untuk bisa menembus ke langit. Jadi kalau para nabi langsung instruksi langit, kalau para wali itu orang yang memperjuangkan dari bawah ke atas gitu. Maka perbedaannya pun ketika para nabi itu aman di langit, aman di spirit, tetapi kemudian benturannya ada di bumi. Ketika risalah yang beliau bawa atau risalah yang para nabi bawa itu berbenturan dengan situasi yang ada. Sedangkan para wali karena berangkat dari bumi, itu di bumi tidak ada benturan, maka benturannya ada di spirit. Karena berangkat dari bumi maka benturannya di spirit. Kemudian karena para nabi itu membawa risalah, maka menjadi kewajiban untuk para nabi atau para rasul itu untuk mendeklarasikan diri bahwa saya, atau maksudnya bahwa orang tersebut adalah seorang rasul yang membawa risalah. Sedangkan para wali atau waliullah itu tidak ada yang mendeklarasikan. Jadi para wali itu bisa bekerja secara sembunyi. Dan satu hal yang harus kita sadari bersama bahwasanya untuk mendeteksi seorang itu wali atau bukan itu agak susah, dan memang susah. Karena apa? Karena stempel nabi maupun stempel wali itu adanya dari Allah. Makanya ada yang mengatakan hanyalah para wali yang bisa mengenali para wali karena sama-sama diangkat oleh Allah. Kalau orang biasa itu nggak bisa mencap seseorang untuk menjadi wali. Jadi, jangan memaksakan 1000 orang, 1000 jamaah untuk mengangkat tokohnya, untuk mengangkat pemimpinnya menjadi seorang waliullah. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah murka kalau demikian. Jadi kesannya para wali itu adalah seperti hanya demokrasi presidensial yang bisa diangkat langsung oleh masyarakat. Tidak bisa. Para wali itu adalah stempel Allah. Perbedaannya kalau para wali berangkat dari bumi, misinya dari bumi ke langit, kalau para nabi dari langit ke bumi. Jadi karena identitas para wali ini rahasia, maka memang para wali itu bisa bertampilan atau berperilaku atau intinya tampilannya lah tidak selalu seperti orang-orang seperti para ustadz atau para kiai, karena mereka berbaur atau hiduplah seperti yang dia kehendaki saja, seperti yang Allah kehendaki, jadi tidak mengikatkan diri gitu, tidak harus menggunakan baju ini, peci ini, udang-udang ini, tidak ada. Sedangkan para nabi itu memang harus mendeklarasikan bahwa saya adalah nabi, umpamanya begitu. Harus deklarasi. Karena apa? Karena ada risalah. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya adalah karena para nabi membawa risalah dari langit gitu loh. Kemudian di langit aman, tidak ada benturan. Karena memang langsung langsung instruksi, langsung stempelnya turun. Maka benturannya di bumi. Karena di spiritnya aman,
maka para nabi itu benturannya fisik di bumi. Kalau kita membaca sejarah Rasulullah itu banyak sekali perang fisik. Banyak sekali perang fisik. Banyak sekali ujian-ujian Rasulullah yang terkait dengan fisik. Baik itu peperangan terbuka seperti halnya perang Uhud, Badar ataupun perang Khandaq. Dan juga ataupun ujian-ujian Nabi Muhammad ataupun nabi yang lain secara personal gitu loh. Jadi ujian Rasulullah itu sifatnya fisik, kebanyakan fisik. Kalau para nabi itu kebanyakan ujiannya fisik. Kenapa demikian? Karena di spirit sudah selesai. Maksudnya di spirit, di langit sudah aman, maka ujian yang tersisa adalah ujian fisik. Jadi para nabi itu diuji sepanjang hidupnya dengan ujian fisik. Ketika ujian fisik sudah selesai, maka para nabi itu meninggal gitu. Jadi sepanjang hidupnya adalah menjalankan ujian fisik. Untuk apa ujian itu? Ujian itu adalah untuk menegaskan kebenaran tentang kenabiannya. Makanya Rasulullah SAW sepanjang hidupnya itu penuh dengan ujian fisik. Dari mulai diangkat sebagai Rasul sampai kemudian Futuh Mekah itu ujiannya fisik semua. Setelah Rasulullah Futuh Mekah, haji wada itu, kemudian Rasulullah meninggal. Tidak lama kemudian meninggal. Kenapa demikian? Karena misinya sudah selesai. Gitu. Tetapi permasalahannya belum selesai. Gitu. Jadi maksudnya begini, ujian bahwa ujian untuk klaim kebenaran seorang nabi sudah selesai, bahwa dia seorang rasul gitu loh. Walaupun permasalahan berikutnya karena terkait dengan fisik itu masih terus berlanjut, tetapi klaim tentang kebenaran bahwa Rasulullah bahwa Muhammad adalah seorang Rasulullah itu sudah terjawab gitu loh. Jadi ketika klaim itu sudah terjawab, sudah teruji bahwa dia seorang rasul, maka selesai tugasnya, risalahnya sampai nabi atau rasul yang bersangkutan kemudian kembali kepada Allah. Nah, sedangkan para wali perjalanannya itu kan dari bumi ke langit. Ujian yang beratnya itu di langit atau di spirit, sehingga peperangan atau pertempuran atau pertarungan para wali itu ya di spirit gitu loh. Makanya berkali-kali saya tegaskan bahwasanya insya Allah di fisik untuk zaman saat ini tidak ada peperangan lagi gitu loh. Tidak ada peperangan lagi. Nah, adapun kemunculan SP nanti itu pun sama, tidak ada peperangan. Karena apa? Karena peperangan atau pertarungan yang dilakukan oleh SP itu di spirit, berbeda dengan nabi. Nabi itu dapat risalah dulu kemudian perang. Kalau SP perang dulu di spirit kemudian dapat ilham. Itu loh. Jadi ilham inilah yang membimbing, yang kemudian diberikannya mandat sehingga pembenahan itu dilakukan lebih dulu sebelum fisik gitu loh. Jadi seorang waliullah itu membenahi spirit dulu. Nah, peperangannya di situ. Pertarungannya di situ. Ketika pertarungan spiritnya sudah selesai, maka ketika dia masuk ke alam fisik, pembenahan alam fisik itu juga sudah selesai. Tidak ada darah yang tercecer gitu loh. Perbedaannya seperti itu. Maka nanti ketika SP ini muncul sebagai Ratu Adil umpamanya, gitu, tidak ada lagi peperangan. Gitu. Tidak ada lagi peperangan. Karena peperangannya sudah selesai di alam spirit. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan perang-perang di Timur Tengah lah umpamanya. Saya melihat perang di Timur Tengah ini itu bukanlah perang agama lah. Itu lebih pada perang politik, asli perang politik. Afghanistan itu perangnya politik kok. Timur Tengah itu minyak dulu perangnya. Waktu minyak masih menjadi isu yang seksi, itu minyak. Kebanyakan minyak. Alasannya ekonomi, bukan lagi agama. Palestina dengan Yahudi atau dengan Israel itu bukan faktor agama saya lihat. Karena apa? Di Palestina juga ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Itu faktor teritorial, faktor wilayah. Nah, itu. Jadi perbedaan yang paling terpenting adalah bahwasanya kalau para nabi mendapatkan risalah dulu kemudian berperang secara fisik, kalau waliullah ini, kalau SP ini
mendapat perang dulu di spirit, kemudian baru mendapatkan ilham atau mendapatkan bimbingan melalui ilham. Karena SP nanti yang kami yakini di tim Raja Wali, yang paling memungkinkan untuk menjadi SP atau Ratu Adil adalah sosoknya waliullah. Tidak mungkin kalau bukan waliullah. Sosok seperti apa lagi yang dekat dengan Allah selain waliullah? Tidak ada. Jadi jabatan atau gelar yang paling mungkin untuk seseorang yang akan memimpin dunia atau Nusantara ini, yang paling dekat dengan Allah hanyalah para wali. Setengah dewa tidak mungkin, sang hyang tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah para wali. Nabi juga tidak mungkin karena sudah khotam. Nah, jadi SP atau kami menyebutnya Raja Wali Allah itu memang sudah melakukan peperangan terlebih dahulu, sehingga ketika nanti dia muncul, itu permasalahannya sudah selesai gitu loh. Tinggal melakukan pembenahan fisik. Itu. Jadi kenapa kemudian kami mengklaim bahwasanya kemungkinan terbesar menurut tim Raja Wali, SP itu adalah rajanya para wali, Sultanun Aulia. Kenapa harus rajanya para wali? Karena wali pun banyak grade-nya lah, banyak grade. Maksudnya ada yang sudah sampai ke sini, ada yang belum sampai, ada yang sudah sampai ke sana, ada yang belum gitu. Nah, jadi waliullah ini, Raja Waliullah ini adalah rajanya para wali yang meneruskan dua estafet. Pertama, estafet risalah dari Rasulullah. Yang kedua, estafet kepemimpinan sebagai para wali dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sebenarnya yang menurut saya itu. Jadi insya Allah di Nusantara tidak ada peperangan fisik karena perangnya sudah dilaksanakan terlebih dahulu di spirit. Termasuk di dunia pun tidak ada. Insya Allah tidak ada. Jadi SP atau Raja Wali, rajanya para wali, Sultanun Aulia di tanah Jawa gitu loh, biar gampang. Sultanun Aulia di tanah Jawa ini sudah melakukan peperangan itu. Tidak membawa risalah, tetapi meneruskan risalahnya Rasulullah dan meneruskan kepemimpinan para wali, estafet para wali dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa harus ada? Karena memang sudah masanya harus ada. Tidak mungkin terus-terusan kosong kepemimpinan ini. Demikian terkait dengan para wali dan para nabi. Semoga kita diberi kesempatan untuk sama-sama berkarya menjelang kerja Allah Subhanahu wa taala, tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.